dimiliki produk pesantren dan basis keilmuan modern yang dimiliki produk lembaga pendidikan barat. Model sekolah yang baru didirikan Ahmad Dahlan ini mendapat reaksi minor dari masyarakat sekitar karena dianggap menyimpang dari pakem, bahkan menyimpang dari ajaran Islam yang selama ini berkembang di kalangan kaum muslim. Reaksi ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga datang dari keluarga sendiri dengan memboikot hubungan perdagangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Ahmad Dahlan. Reaksi negatif seperti ini bagi Ahmad Dahlan bukan yang pertama, sebab peristiwa kiblat Masjid Besar Kauman, soft sholat masjid, pembongkaran surau, dan lain-lain semuanya menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan sudah terlatih menerima tuduhan dan cacian. Suatu kali dalam salah satu pengajian Ahad pagi, Ahmad Dahlan ditanya oleh salah seorang peserta pengajian tentang 3 hal. Pertama, apakah tempat pengajian ini sekolahan? Ahmad Dahlan menjawab, "Oh, nak, ini Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah untuk member, pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum bagi anak-anak kauman." Kedua, siapa yang memegang sekaligus guru yang mengajar di sini? Ahmad Dahlan menjawab, "Ya saya sendiri." Ketiga, apakah tidak lebih baik sekolahan ini tidak dipegang kiai sendiri? Sebab setiap tahun akan ada penerimaan siswa dan kenaikan kelas, sehingga siswa akan bertambah. Ini akan menyulitkan kiai sendiri. Bahkan jika kiai wafat dan keluarga kiai tidak mampu melanjutkan, sekolah ini akan bubar. Dengan bubarnya sekolah ini berarti gagasan Islam seperti yang disampaikan kiai akan selesai sampai di situ. Melihat pengelolaan dan kenyataan bahwa tidak sedikit sekolahan yang bubar bersamaan dengan wafatnya kiai, maka peserta pengajian ini mengusulkan kepada Ahmad Dahlan tentang perlunya pengelolaan sekolah dikelola oleh sebuah organisasi supaya bisa hidup terus selama-lamanya meskipun pendirinya telah wafat. Setelah selesai pengajian, usulan peserta pengajian ini menjadi pikiran Ahmad Dahlan. Dalam benaknya, apa yang diusulkan tersebut memang sangat rasional dan benar. Karena itu harus secepatnya ditindaklanjuti. Namun, Ahmad Dahlan menyadari betul bahwa untuk merespon usulan tersebut diperlukan sumber daya manusia, sementara daya dukung yang dimiliki Ahmad Dahlan sangat tidak memadai. Untuk mengatasi kondisi objektif ini, Ahmad Dahlan melakukan 5 langkah sebagai persiapan untuk mewujudkan organisasi yang di kemudian hari, organisasi ini diberi nama Muhammadiyah. Langkah pertama, Ahmad Dahlan menemui dan berdiskusi dengan Budi Harjo dan R. Dwi Josewojo, guru Quick School di Gupermen Jetis. Hasil perbincangan dengan kedua guru dan tokoh Budi Utomo itu meliputi 6 hal. Yang pertama, siswa Quick School tidak boleh duduk dalam pengurus perkumpulan karena dilarang oleh inspektur kepala sekolah. 2. Calon pengurus diambil dari orang-orang yang sudah dewasa. 3. Apa nama perkumpulan tersebut belum ada, dan sepertinya Ahmad Dahlan sedang menyiapkannya. 4. Tujuannya juga belum ada. 5. Tempat perkumpulan adalah Yogyakarta. 6. Untuk merealisasikan sampai tuntas, Budi Utomo membantunya dengan syarat harus diusulkan atau dimintakan setidaknya oleh 7 orang anggota baru Budi Utomo. Langkah kedua, Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang dekat dan memikirkan bakal berdirinya organisasi tersebut. Agenda dalam pertemuan ini membahas tentang nama perkumpulan, maksud dan tujuan, serta tawaran siapa yang bersedia menjadi anggota. Untuk nama perkumpulan, Ahmad Dahlan memberi nama Muhammadiyah. Nama ini diambil dari nama Nabiullah Muhammad SAW dengan mendapat tambahan ya nisbah. Maksudnya secara perseorangan, siapa saja yang menjadi warga dan anggota Muhammadiyah dapat menyesuaikan diri dengan pribadi Nabi Muhammad SAW
dan bertaufaul. Organisasi Muhammadiyah ini sebagai organisasi pada akhir zaman, seperti Muhammad SAW yang menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Tujuan orang yang bersedia menjadi anggota Budi Utomo untuk mengusahakan berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda adalah Haji Sarkowi, Haji Abdul Ghani, Haji Soja, Haji Hisham, Haji Fahrudin, Haji Tamimi, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langkah ketiga, Ahmad Dahlan dan keenam anggota baru Budi Utomo itu mengajukan permohonan kepada Hufbestur Budi Utomo supaya mengusulkan berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, permohonan dikabulkan. Penentuan tanggal tersebut sesuai usul Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya setelah melalui pertimbangan rasional dan spiritual lewat musyawarah dan sholat istikharah. Permohonan berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda lewat Hufbestur Budi Utomo ditanggapi secara serius dan hati-hati oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah menerima surat permohonan itu, meminta pertimbangan dan advis 4 penguasa lembaga terkait. Dalam rapat Dewan Agama dan Hukum Keraton yang diketuai oleh penghulu Haji Muhammad Khalil Kamaluddiningrat, permohonan Ahmad Dahlan dan kawan-kawan ditolak. Penyebab utamanya adalah persoalan pribadi antara Ketua Penghulu dan Ahmad Dahlan. Setelah menolak, penghulu lalu menyerahkan hasil penolakan rapat itu ke lembaga atasnya, yaitu Pepatih Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Dalam analisisnya, Pepatih justru melihat positif kehadiran Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kehadirannya bisa membantu tugas penghulu dalam mengajarkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Sejak itu, penghulu merubah sikapnya dengan menerima surat permohonan Ahmad Dahlan dan meneruskannya ke Sri Sultan. Selanjutnya, Sri Sultan mengirimkannya ke Gubernur Jenderal, lalu oleh Gubernur Jenderal dikirimkan ke Hufbestur Budi Utomo dan diserahkan kepada Ahmad Dahlan. Langkah keempat, Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus pertama kali guna mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Dalam rapat ini diputuskan bahwa proklamasi berdirinya Muhammadiyah bersifat terbuka untuk masyarakat umum. Adapun tempat proklamasinya diputuskan di Gedung Pertemuan Luji Gebu yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro pada malam Minggu terakhir bulan Desember. Langkah kelima, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah yang dihadiri masyarakat umum, Sri Sultan Hamengkubuwono VII, serta pejabat lainnya yang diundang. Acara seremonial ini berjalan seperti pada umumnya, yaitu diawali sambutan pembukaan oleh Ahmad Dahlan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan surat Al-Fatihah. Pembacaan surat izin sebagai legalitas berdirinya Muhammadiyah dan ditutup dengan doa. Sebagai kata akhir dibacakan oleh Ahmad Dahlan adalah surat Al-Fatihah. Sejuja dalam Saifullah dan Musta'in. F. Tujuan Muhammadiyah dan perkembangannya. Sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan sampai Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah mengalami 7 kali perubahan redaksional, susunan bahasa dan istilah yang dipergunakan. Meski demikian, perubahan itu tidak merubah substansi awal berdirinya Muhammadiyah. Rumusan pertama terjadi pada waktu permulaan berdirinya Muhammadiyah. Dalam rumusan ini, Muhammadiyah berdiri mempunyai maksud dan tujuan menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam Residen Yogyakarta, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.
Rumusan kedua terjadi setelah Muhammadiyah meluas ke berbagai daerah di luar Yogyakarta. Memperhatikan jumlah cabang yang telah berdiri di luar Yogyakarta, maka maksud dan tujuan Muhammadiyah direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi real Muhammadiyah, yaitu memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Rumusan ketiga terjadi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pemerintah fasis ini mengharuskan merubah redaksional maksud dan tujuan Muhammadiyah sesuai dengan kehendaknya, sehingga rumusannya adalah sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama di seluruh Asia Timuraya di bawah pimpinan Dai Nippon. Dan memang diperintah oleh Allah, maka perkumpulan ini hendak menyiarkan agama Islam, serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya, hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum, hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya. Rumusan keempat terjadi setelah Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta tahun 1950. Adapun rumusannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan kelima ini dapat diubah pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta tahun 1959. Perubahan ini hanya pada redaksional semata atas rumusan hasil Muktamar ke-31 dari kata dapat mewujudkan menjadi terwujudnya, sehingga rumusan resminya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan keenam terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985. Pada tahun itu, Muhammadiyah harus merubah maksud dan tujuan serta asasnya. Oleh karena kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang kewajiban setiap ormas, baik agama maupun non-agama, untuk mencantumkan asas Pancasila. Adapun rumusan maksud dan tujuan hasil Muktamar ke-41 itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Rumusan ketujuh terjadi pada Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000. Muktamar ini mengembalikan Islam sebagai asas persyarikan Muhammadiyah seperti rumusan sebelumnya. Hanya saja perubahan asas ini tidak dalam satu pasal tersendiri dalam anggaran dasar Muhammadiyah, melainkan dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Perubahan ini disebabkan oleh dicabutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 oleh MPR, dan ormas diperbolehkan untuk memilih asasnya sesuai dengan yang dikehendaki dengan catat tidak bertentangan dengan dasar negara. Karena itu, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah sekarang ini sama persis seperti rumusan yang dihasilkan Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, yang pertama, ada faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada di dalam diri pribadi Ahmad Dahlan sendiri. Lalu untuk faktor eksternal adalah dari hal-hal yang terjadi di luar diri.